Senang sekali kalau hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita buka ibadah kita hari ini dengan lagu pembuka, dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan bila kita semua dianugerahkan di dalam hidup bersatu, hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh dikumpulkan Tuhan, menjadi saudara seiman, menjadi saudara di dalam satu pelayanan Tuhan. Dan kami boleh menjadi satu tubuh Kristus yang melayani, yang mengerjakan semua pekerjaan Tuhan, dan memberitakan semua kabar baik yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah ajarkan di dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini setiap daripada kami boleh membawa hati kami Tuhan. Kami boleh memeriksa hati kami dan kami boleh Tuhan dibimbing, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami semakin boleh mengerti Tuhan. Apa arti kehadiran kami boleh berada di tempat ini? Apa arti bagi kami boleh terus untuk bekerja, beraktivitas setiap harinya menikmati anugerah daripada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh anak-Mu Bapak Yoke pribadi. Secara khusus kami memohon Tuhan kuduskan ruangan ini. Tuhan kuduskan semua peralatan kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Boleh Tuhan pakai dan Tuhan perkenan. Dan semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita siapkan untuk lagu pengantar firman. Ini satu lagu yang sangat menyentuh saya, di mana kita secara khusus kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta hati Tuhan, kita meminta mata Tuhan, kita meminta tangan Tuhan, kita meminta kaki Tuhan. Apakah sungguh lagu ini yang mengungkapkan hati kita? Sungguh kita meminta hati Tuhan, karena mata Tuhan bukan mata sekedar hanya di Tangerang, tetapi mata Tuhan adalah bangsa-bangsa, di mana kita perlu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh bangsa,
kepada setiap orang yang mampu kita sampaikan bahwa Tuhan sungguh mengasihi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita dengan lagu pengantar firman, Berikan Ku Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang berkuasa atas langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan ini adalah kesempatan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan memimpin kami masing-masing, supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mendengar, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap perkataan-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang membentuk kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi kekasih hati-Mu dan melakukan segala tugas kami dengan benar, dengan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini, ya pagi Pak Yusak. Yang jawab cuma Pak Yusak, yang lain enggak. Ya, judul hari ini memotivasi orang lain saling membangun. Oke, ayat yang diberikan pada saya adalah ekstrim. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, di situ saya tulis dalam dunia yang penuh pergumulan dan rasa lelah, kita dipanggil bukan sekedar untuk bertahan hidup, ya.
Tetapi kita juga harus secara aktif, selain kita sendiri melakukan tugas kita juga melihat kanan kiri kita harus bisa kita dukung, kita dorong, sambil mendorong diri kita sendiri. Supaya apa? Dalam dunia yang penuh tantangan dan pergumulan ini, kita nggak perlu sampai merasa lelah, nggak perlu sampai merasa putus asa. Tetapi kalau saya tulis di situ ada kata yang saya tebelin, arsitek pertumbuhan rohani. Artinya apa? Pertumbuhan rohani itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dilakukan dengan aktif. Nggak bisa pasif. Harus ada effort yang dilakukan, dipikirkan, dan didesain. Jadi kita tuh kalau mau bertumbuh rohani, nggak bisa pokoknya doa. Tetapi harus sungguh-sungguh menyediakan waktu, menyediakan pemikiran, menyediakan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, sehingga hati kita diisi oleh Dia, bukan sekedar perintah, ya, tetapi sebetulnya adalah kita pun harus terlibat dalam apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa saling. Nah, kalau kita lihat di situ kalimat itu, nasihatilah, kemudian membangunlah, itu kalimat yang aktif sekali kan, ya. Dan kalau kita lihat dalam New King James, ya, itu sebetulnya kata nasihatilah itu di dalam New King James itu disebutnya adalah comfort. Jadi bukan sekedar menasehati sesuatu yang salah kita perbaiki, tapi bukan, adalah menasehati supaya upaya kita, ya, upaya kita itu diyakini akan menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang tidak akan membuat sia-sia. Kemudian ditulis saling membangunlah kamu, itu berarti kita harus membangun, gitu ya, harus membuat satu sama lain saling mendukung. Oke, next screen. Nah, di sini ada dua kata tuh, langsung saya kasih kurung. Karena itu nasihatilah itu para kaleite, seorang akan yang lain, dan bangunlah, ya, dalam bahasa Yunaninya oikodomeite, seorang akan yang lain. Apa itu artinya? Oke, para kaleite itu terjemahannya sebetulnya adalah hiburkanlah. Jadi sama persis dengan yang ada di New King James. Tetapi ada satu lagi, doronglah. Ya, jadi sebenarnya nasihatilah itu tujuannya adalah menghibur dan mendorong. Kemudian oikodomeite itu terjemahannya adalah bangunlah. Tapi ada satu kata juga yang dipergunakan di New King James, edify. Edify itu adalah membangun iman, membuat kita semakin bertumbuh, menumbuh kembangkan, menyempurnakan, ya. Nah, di situ ada dua pilar. Jadi saya pilarnya penghiburan, ya, dari kata para kaleite tadi, dan dukungan emosional. Kemudian pilar yang kedua adalah pembangunan rohani dan pembangunan karakter. Oke. Next screen. Oke, nah di sini saya tulis makna dari saling membangun, aktif. Ya, sekali lagi saya katakan aktif, membantu sesama bertumbuh. Bukan simpati, ngelihat orang, wah sibuk nih, gitu kan. Terus kasihan juga ya kamu kerja berat gitu, pasif. Tetapi kita akan ngomong sama dia, wah ini tenang aja lah, kerja keras kamu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi diantara kita harus bisa saling begitu, karena itu akan mendukung dan juga ikut dalam setiap upaya pembangunan, ya. Dari Efesus 4 ayat 29. Mungkin kita baca deh Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kalau kita ngelihat ada orang yang kerjanya keras, terus mulut kita keluarnya, makanya lu kerja di sini sih, susah kan? Nah, itu ngerusak, itu merusak, bukan mendorong. Makanya jangan kerja sini, kerja tempat lain aja, capeknya sama, duitnya lebih banyak misalnya. Itu merusak nggak? Merusak. Itu yang namanya perkataan kotor tuh yang begitu. Kalau kotor yang lain itu lebih parah lagi, ya. Tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Oke, next screen. Ya, kita kemarin udah belajar ya tentang talenta. Ya, Pak Yusak
ngingetin kita juga tentang talenta. Ada talenta berapa? 5, 2, dan 1. Ada yang ingat nggak satu talenta itu berapa hari kerja? 20 tahun ya, 6.000 hari kerja. Itu sedikit apa banyak? Kalau dihitung dalam mata uang kita sekarang berapa? Katakanlah sehari kamu kerja 200.000, 6.000 itu berapa? 6.000 hari, 1,2 M. Besar sekali. Ya, itu setara dengan emas berapa kilo itu? Enggak sampai kilo sih sekarang. Mungkin 400 gram kali. Ya kan? Itu harus dipendam. Kalau kamu pendam dalam tanah, kita jadi merasa apa tadi saya tulis di situ? Fokus pada rasa aman. Aman, nggak bakal hilang. Menjaga agar modal tidak hilang. Zaman sekarang kalau dipakai buat bisnis bukannya tumbuh, malah habis. Gitu kan? Kemudian ujungnya apa? Kerugiannya. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada dampak. Emas ya udah segitu aja. Apalagi kalau kita berpikirnya ya seperti yang diceritakan dalam perumpamaan itu, ini uang kalau saya pakai buat bisnis terus ternyata malah turun, bos saya bakal maki-maki kita. Padahal kalau didiamin aja, kira-kira kalau kita pikir ya, saya punya duit 1,2, saya titipin sama pembantu saya, ini kamu tolong usahain ya. Terus saya pergi. Terus saya balik, ternyata duitnya masih tetap segitu. Bukan karena bisnisnya gagal, tetapi karena disimpan. Marah nggak? Marah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya dikasih cuma satu talenta ini, nggak cukup lah buat ngapa-ngapain. Lebih baik kerjasama dengan yang punya 2 atau 5, supaya bisa menghasilkan sesuatu. Itu namanya kita saling membangun. Itu namanya kita saling menasehati supaya ini berguna. Bisa nggak kita kolaborasi? Itu saling bangun udah ya. Misi bersama ya yang aktif itu adalah fokus pada pelayanan, menggunakan talenta untuk memberdayakan hamba lain, menciptakan jaringan yang saling membantu. Jadi bisa, jangan bilang satu talenta itu dikit atau satu talenta itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak kreatif, kamu bisa pergi samperin temen kamu yang pegang 2. Kita kerjasama yuk, ya kan hasilnya baik. Itu juga di antara kita, ada orang dari misi, ada orang dari IT, ada orang dari Markom gitu kan. Kerjasama yang baik. Sehingga secara aktif menghasilkan sesuatu. Oke? Next. Ini saya tulis di sini. Pasivitas adalah bentuk ketidaksetiaan. Menyimpan talenta, menyia-nyiakan potensi Tuhan untuk misi bersama. Tuhan tidak mencari hamba yang sekedar menjaga agar modal tidak hilang. Perhatiin tuh. Ya, kamu dikasih modal, dikasih tugas, itu jangan dipendem, tapi lakukan itu. Tuhan mencari hamba yang menghasilkan buah dan memberdayakan sesamanya. Oke? Nah, ini yang berikutnya. Ada yang tahu siapa nih? Nelson Mandela. Wah, cepat jamin. Ini padahal gambar dari dari digital, langsung bisa dikenal. Ya, dia itu di penjara 27 tahun. Oke, tapi dia otaknya baik. Pikirannya bagus. Sehingga yang dipikir bukan balas dendam, tapi rekonsiliasi. Mandela tidak kehilangan semangat untuk membangun persatuan di Afrika Selatan. Ya, dia punya quote, menjadi bebas bukan sekadar melepaskan belenggu diri sendiri, tetapi hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Jadi dia bekerja sama nggak sama orang. Dia mau membuat orang lain juga meningkat. Next screen. Nah di sini kalau kita pelajari ada 4 hal yang sebetulnya menjadi arsitekturnya Mandela. Ya, 1, pikiran dan hikmat. Itu mengedepankan dialog dan pengertian, bukan kekerasan, balas dendam, ya. Membangun bangsa dimulai dari pikiran yang berdamai. Kemudian yang kedua adalah tindakan nyata. Membentuk pemerintahan inklusif tanpa balas dendam, merangkul mantan musuh dalam kerjasama. Itu artinya saling membangun. Perkataan, pidatonya dia itu enggak nyelipin hal-hal yang memecah belah, tetapi justru dia menyampaikan apa yang bisa mempersatukan. Apa yang bisa digunakan untuk
bekerja sama. Menggunakan kata-kata penuh harapan dan dorongan, hati yang kasih, ya yang keempat, itu memiliki kapasitas luar biasa untuk memaafkan, kerendahan hati yang menjadi sumber motivasi global. Nah, inilah yang akan kita pakai, yang akan kita bahas pagi ini. Next screen. Ya, ini arsitekturnya sebetulnya begini nih jadinya. Pondasinya adalah hati, ya. Saya tulis itu niat tulus dan kasih tanpa pamrih. Kemudian yang jadi blueprint kita itu harusnya pikiran kita nih adalah hikmat dari Tuhan. Ya, kalau kita melihat orang lain itu bukan sekedar dia saingan, dia musuh, ya, tetapi melihat sesama dengan pengertian, maksudnya dengan hikmat. Ini bisa kita ajak kerjasama nih untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan perkataan? Perkataan itu adalah tools kita nih, supaya kita bisa berkolaborasi. Bedanya monyet sama manusia itu apa? Monyet nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Kalau kita bisa ngomong, itu yang menyebabkan kita tuh kemajuannya luar biasa. Dan kalau kita lihat Menara Babel, kenapa dia berantakan? Yang dibikin Tuhan habis apa? Bahasa, ya. Dan kita bahasanya bisa sama nih sekarang. Harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang dikatakan di dalam peristiwa Babel itu, apapun yang mereka rencanakan bisa berhasil. Jadi kerjasama membangun itu penting dari perkataan. Ya, tentunya yang terakhir adalah tindakan dong. Jangan cuma ngomong doang. Tapi tindakannya mesti terjadi. Maka bangunannya jadi bagus. Ini yang saya bilang arsitektur. Ya, arsitektur. Oke, next. Oke, kita bicara untuk elemen yang pertama dari arsitektur tadi. Pondasinya hati. Hati adalah pusat kendali pembangunan yang sejati, menuntut hati yang tulus tanpa fondasi kasih yang diubahkan oleh Roh Kudus. Upaya memotivasi orang lain hanyalah manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Kita ngomong tujuannya adalah untuk supaya saya jadi populer. Ngomong sama orang lain supaya tujuannya saya jadi nomor 1. Tapi kalau kita mau kerjasama, bukan itu yang kita kejar. Gimana caranya supaya perkataan kita satu sama lain itu bisa saling membantu, saling mendorong. Jangan mulut dipakai buat perkataan yang toksik, sehingga apa? Berantakan semua. Ya. Oke, next. Nah, ini kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Oke. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Kita saling mengasihi. Makanya begitu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, kita kembali ke screen kita tadi. Ya, di sini ditulis hati adalah pusat kasih tanpa pamrih. Balik lagi ke ya. Hati adalah pusat dari segala kasih dan niat murni kita, ya, memotivasi dan membangun orang lain dilakukan tanpa pamrih. Hati yang dibangun oleh Roh Kudus akan secara alami menghasilkan buah roh dalam hubungan dengan sesama. Jadi dasar hati kita itu penting sekali. Oke, elemen berikutnya. Ya, saya bilang ini adalah blueprint juga sih sebetulnya. Karena inilah keterlibatan kita dalam melakukan upaya untuk membangun tubuh Kristus. Ya, Amsal 3:13-18. Ya, ini potongannya adalah berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Pikiran adalah pusat rancangan tindakan kita. Tadi saya bilang kita bikin arsitektur kan? Arsitek itu pakai ini enggak? Sangat dipakai nih. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan memungkinkan kita melihat sesama melalui lensa dan pengertian, bukan melalui kacamata prasangka atau kritik yang merusak. Itu kalau di otak kita sudah bagus. Ya, arsitek yang di luar itu mereka bukan cuma sekedar berpikir, tapi dia cari contoh-contoh yang baik di luar. Cari buku-buku supaya gambar arsitektur dia
bener. Kalau bikin genteng kepanjangan, jelek. Kalau kependekan, mungkin bagus, tetapi nggak bisa dibikin. Gitu kan? Nah itu dipikirin bener-bener satu-satu. Juga nggak bisa bilang, saya mau bikin ini supaya rada gantung. Soalnya yang bayarin saya kurang bagus. Siapa tahu nanti dalam 5 tahun jatuh kena pala dia. Kamu kalau berpikir begitu, kamu arsitek kamu bisa laku nggak? Sebentar aja bubar, ya. Jadi pikiran kita harus benar. Next, membangun melalui pikiran dan hikmat. Ini masih dalam konteks yang tadi, ya. Seorang yang pola pikirnya rusak, itu adanya adalah prasangka, kritik yang menjatuhkan dan mencari-cari kesalahan. Tetapi pola pikir yang membangun itu melihat sesama dengan mata kasih, berbagi pengalaman dan solusi, pengertian yang mendalam. Gak perlu jelasin satu-satu ya, paham kan ya? Oke, next. Elemen yang ketiga, yaitu tentang perkataan. Ya, Efesus ini dari Kolose 4 ayat 6 ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini yang tadi kita bacakan ya. Perkataan itu memiliki kuasa arsitektural. Oke, ya. Ingat apa yang kita ngomong nih sama orang yang mau ngebangun. Kalau kita ngomongnya ngaco, bangunannya kacau nggak walaupun ada gambarnya. Ini Pak Lor nih yang seringkali ngelihat di gambar arsitektur. Ya, kemudian dikerjain oleh orang sipil. Dia akan ngomong itu dengan baik. Karena bisa jadi perkataan kita tuh meruntuhkan, dan kalau kata-kata kotor yang keluar itu menghakimi, menyakiti, dan hambar. Oke. Yang kedua, membangun. Kata-kata yang penuh kasih karunia itu menghibur, mendorong, dan membebaskan. Seperti Mandela tadi. Ini juga masih dalam konteks perkataan ya. Perkataan yang baik itu memberi kasih karunia, menguatkan iman dan karakter pendengar, mendukung pertumbuhan rohani dan pribadi. Efesus 4 ayat 29 itu yang tadi kita sudah baca. Oke, jadi kita harus pikirkan baik-baik setiap kita mau ngomong sesuatu, kita ngomong itu dasarnya kasih atau bukan? Menguatkan iman dan karakter atau bukan? Oh, di next screen ada. Oke, next screen langsung. Pikir apakah yang kita ngomong itu mendorong orang nggak? Apakah yang kita ngomong itu menghibur orang nggak? Apakah yang kita ngomong itu membebaskan nggak? Kalau kita asal ngomong, gitu kan, nggak kita pikir baik-baik, nggak kita rancang apa sih yang saya mau ngomong supaya orang bisa jadi baik, jadi benar, jadi melakukan tugasnya dengan efektif, itu perlu sekali. Ya, tapi kalau kita ngomong asal ngomong, wah bahaya deh. Kita buka Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya tadi saya udah sebutin. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada yang tahu nggak apa artinya hambar? Hambar itu nggak ada rasa kan? Artinya gua nggak peduli sama lu. Betul kan? Jangan hambar tuh begitu. Kita ngomong nggak peduli. Pak, ini gambarnya begini, bisa nggak saya buat seperti ini? Terserah lu dah. Itu hambar tuh. Tetapi kalau kamu pikir, ya kamu harus buatnya begini. Kamu perlu pikirin yang di sini. Itu bukan kehambar. Itu berarti ada sesuatu yang dia ikut pikirkan. Kalau hambar, kita nggak peduli. Ya, dan itu harus kamu lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan itu berarti kita tidak penuh kasih. Dan kamu nggak memikirkan cara kita menjawab dengan baik. Oke? Next. Yang keempat itu adalah tentang tindakan. Ya, tadi kan ada unsur yang keempat. Kita buka Yakobus 2 ayat 17. Nah, ini kita ngomong soal iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya adalah membangun itu bukan sekedar retorika. Ya, tapi perbuatan nyata, membantu pekerjaan, memberi waktu mendengarkan, dan menjaga integritas adalah struktur fisik di mana orang lain dapat menemukan tempat berlindung. Ya, ini pertama waktu, ini kan dari apa yang saya tulis saya cemplungin aja ke
notebook LM gitu ya. Keluarnya agak ngagetin sih. Karena justru dia ngomongnya seolah-olah kita tidak bergantung pada Tuhan, tetapi kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, walaupun kita udah tulis bagus, kalau kita cemplungin ke presenter gitu ya, semacam tetap harus dibaca ya satu-satu ya. Kemarin saya waktu dalam perjalanan udah ngomong tuh ya, aduh hasilnya mengerikan. Saya mesti ngubah ya. Oke. Next. Nah, ini di sini gambarnya adalah iman dan perbuatan. Dari iman kita menuju kepada perbuatan itu harus ada tindakan nyata. Nah, di situ ditulis ada the integrity bridge. Itu sebetulnya bahasa konsultan yang saya pernah dengar. Ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pahami, apa yang kamu mengerti itu harus ditunjukkan dalam apa yang kamu lakukan. Supaya apa? Perbuatannya diakui sebagai perbuatan yang benar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena tindakan itulah jembatan untuk membuktikan bahwa kita tuh punya perbuatan yang benar, ya, menjadi teladan dalam integritas dan kerja keras, memberikan bantuan praktis menyelesaikan pekerjaan bersama dan beri waktu untuk mendengarkan. Oke, next screen. Nah, ini dibuat satu matriks evaluasi ya untuk ini membangun atau meruntuhkan. Ada 4 komponen lagi kan, ada pikiran, tindakan, perkataan, hati. Kita baca dari bawah ya. Hati itu bisa mencari keuntungan sendiri dan memegahkan diri kalau hatinya nggak baik. Tetapi kita jangan pilih yang itu. Pilihlah yang sebelah kanan. Mengampuni, sabar, mengasihi tanpa pamrih. Perkataan, mau nyebarin gosip, kritik, destruktif, jadi toksik. Tetapi kalau kita memberikan pujian yang tulus, kata-kata kasih karunia, koreksi nggak apa-apa, koreksi penting juga untuk bisa menghasilkan apa yang baik. Tindakan bukan berpikir balas dendam dan menahan bantuan. Tahu nggak menahan bantuan? Saya tahu dia perlu itu, dia nggak pernah minta bantuan, ngapain gua kasih tahu? Diamin aja. Ya, saya lihat beberapa kali ada kadang-kadang seperti itu. Itu sebetulnya adalah kesombongan. Seorang yang tahu, kasih tahu dong. Itu tindakan sebetulnya. Pilih untuk memberikan bantuan praktis dan teladan yang integritas ya. Kemudian pikiran, menyimpan prasangka dan asumsi negatif. Jangan begitu. Pikiran kita nggak boleh kotor. Tadi perkataan kotor, pikiran bisa kotor. Ya. Pilih untuk berbagi pengalaman dan solusi dengan pemahaman kita. Oke. Next screen. Setiap kata dan perbuatan Anda adalah talenta yang harus diinvestasikan, bukan dikubur. Pakai, ya, itu dari Tuhan dan itu sangat berharga. Itu bisa membangun orang, bisa mendorong orang. Ya, di sini tulisan pilihlah pikiran, tindakan, perkataan dan hati yang menjadi berkat. Itu adalah talenta kalau kita punya 4 komponen itu yang baik. Jangan puas dengan iman yang pasif. Jadilah katalisator yang memotivasi dan membangun sesama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oke, next. Nah, ini adalah praktek saling membangun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di lingkungan kerja, berikan pujian tulus dan hasil kerja, berbagi keahlian untuk bantu rekan berkembang, kemudian hindari gosip dan redam konflik. Itu adalah prakteknya. Kemudian dalam persahabatan, jadilah tempat berbagi sukacita dan kesedihan. Jadi kalau ada orang bilang saya bisa gagal nih begini, tanggapi itu dengan baik, jangan hambar. Ya. Kemudian berdoa bersama, saling menguatkan dan beri dorongan saat sahabat menghadapi masalah. Kemudian dalam komunitas gimana? Dalam jemaat, terhadap audiens, hargai setiap kehadiran dengan dukungan penuh. Ya, udah hadir kita anggap remeh. Wah, itu kacau deh. Ya. Apalagi kalau dia hubungin kita nih. Sampai kita ngukur-ngukur nih, respons kita berapa persen. Betul ya Pak Ian ya? Respons berapa persen. Terus solusi ada nggak? Resolusi yang diberikan pada dia benar nggak? Berapa banyak yang kita kasih resolusi? Kenapa ada itu diukur? Karena kita mau memberi perhatian. Kalau audiens kita nanya, kita nggak kasih solusi,
bahkan direspon saja enggak, percaya deh, Pak Yose bisa marah-marah karena capek-capek dia jadi markom, tapi orang pada kabur. Betul nggak? Ya, oke. Kemudian beri feedback yang baik, ya, khususnya kepada orang yang, ya ini di sini mengajar sebetulnya, yang memberi bantuan, yang memberi inputan. Kemudian ajak sesama untuk terus bertumbuh dalam iman. Oke, next. Ini adalah penjelasan yang lebih detail tentang apa yang kita baca tadi. Ya, parakaleite dan oikodomeite. Dimensinya adalah hati dan emosi, ya, itu adalah untuk parakaleite. Kemudian tindakan mendampingi, menghibur dan menyemangati, sifat harus responsif terhadap pergumulan. Hasil akhir yang diharapkan adalah resiliensi, mencegah kejatuhan. Resiliensi itu artinya bertahan, kuat. Ya, kalau kita tidak punya hati yang baik, ya, tidak melakukan tindakan saling menghibur, menyemangati, ya, mendampingi, sifatnya tidak responsif atau hambar, ini resiliensi parah nih. Ya, sebentar aja bisa orang keluar masuk terus. Kemudian kalau oikodomete itu pikiran dan struktur, tindakan, mengedukasi, melatih dan mendirikan. Kemudian sifat proaktif untuk masa depan, dan hasil akhirnya pertumbuhan. Terciptalah bangunan yang kokoh. Jadi diperlukan effort untuk melakukan arsitektural yang baik. Ya. Jadi secara nasihat, tadi nasihat sebetulnya adalah hiburan, menghibur ya, bukan hiburan. Kemudian yang oikodomeite itu adalah membangun. Oke. Oke, yang terakhir. Fondasi iman, fondasi firman untuk terus melangkah, ya. Ini saya kasih 3 ayat, ya, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi harus kita kejar tuh apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena itulah yang menjaga resiliensi kita untuk membangun. Kemudian Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke? Ya, screen yang terakhir, pilihan kita. Ya, kita mau jadi berkat atau mau jadi perusak? Harus jadi berkat dong ya. Saling membangun adalah panggilan yang harus kita jalani setiap hari melalui pikiran yang dipenuhi hikmat, tindakan nyata, perkataan yang membangun, dan hati yang tulus untuk kita juga menjadi sumber kekuatan. We are the light, we are the salt. Oke, itu yang perlu kita ingat. Mulailah dari diri sendiri, ingatlah bahwa setiap kata dan perbuatan kita bisa menjadi berkat atau luka. Pilihlah untuk menjadi berkat, agar kita semua bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Oke, yang terakhir saya mau minta seseorang untuk bacain doa ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling membangun. Tolong kami agar pikiran kami dipenuhi hikmat-Mu, tindakan kami mencerminkan kasih-Mu, perkataan kami membangun sesama, dan hati kami penuh dengan kasih yang tulus. Pakailah kami untuk menjadi berkat bagi staf, sahabat, dan semua yang kami temui. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Baik, segenap manajemen, karyawan, dan staf Yayasan Yaski mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ayo ke pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memperluas pelayanannya. Dan Bapak Ibu, teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang akan dimulai dari sebelah kiri dilanjutkan sebelah kanan, ya. Boleh maju ke depan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita juga akan menyanyikan satu lagu persembahan, Sungguh Ku Bangga.
punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, ketika kami diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang ada dari kami. Kami percaya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan boleh Tuhan kuduskan dan Tuhan boleh pakai untuk semakin lebih lagi Tuhan. Persembahan ini digunakan melayani dan menyampaikan kabar baik kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Untuk itu sebelum kita menutupnya di dalam doa dan juga doa berkat yang akan kami minta Pendeta Yosak Wijaya, kami undang Bapak Ibu teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu penutup kali ini. Meskipun musuh di depanku, rantangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar dan kami terima dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah setiap kebenaran firman Tuhan bukan hanya sampai di telinga kami, tetapi boleh turun ke dalam hati kami, dan kami boleh laksanakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang setia, Pak Yoke, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus tambahkan hikmat bijaksana buat beliau, dan Tuhan terus pelihara keluarganya, sehingga pelayanannya boleh terus menjadi berkat dimanapun dia berada dan dalam berbagai kesempatan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang menilik setiap hati kami yang ada di sini, maupun ada yang mengikuti lewat Zoom, ataupun yang dalam keadaan lemah. Tuhan tahu pergumulan yang dihadapi Tuhan, baik itu karena sakit penyakit, atau karena masalah keuangan dan ekonomi, ataupun juga karena masalah pergumulan iman yang membuat mereka semakin menjadi tawar hati. Biarlah Tuhan, setiap kami diingatkan bahwa
kami tidak pernah seorang diri. Karena Allah yang telah menebus kami berharga di mata Tuhan. Dan karena itu Tuhan, Engkau akan memperhatikan setiap permohonan, pertolongan, dan mohon penghiburan dari Tuhan. Engkau akan bekerja dan menjalaninya. Tolonglah ya Bapa setiap anak-anak-Mu ini. Jangan biarkan kami berhenti berharap. Jangan biarkan kami berjemu untuk bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan bagi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang boleh dipegang janji-janjinya. Dan Allah yang tidak pernah membiarkan kami terlantar sendiri. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Bapa di surga, kami juga ingin membawa setiap program kami ya Bapak, baik yang sudah berlalu, untuk itu kami mengucap syukur. Dan ada beberapa program yang sudah tersedia di jalan di depan, seperti Sing for Nation dan berbagai program yang lain. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memberikan kami kreativitas, memberikan kami inspirasi untuk menjalankan setiap program yang ada. Biarlah kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, agar setiap program yang kami jalankan senantiasa melekat dengan visi yang telah Tuhan berikan. Sehingga misi yang kami kerjakan tidak menyimpang dari visi dan hanya menjadi ilusi semata. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan dan berkati, dan Tuhan genapi sesuai dengan rencana Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Dengar doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari arahkan hati kita kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang rela mati di kayu salib demi menebus kita dari kebinasaan. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai hidup kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal memberkati hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan supaya setiap berkat yang kita dapatkan, setiap anugerah yang Tuhan limpahkan, boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.